Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang liberalisme di negara Inggris. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Tira Oktavia, dan ada rekan-rekan saya, Anita Nur Hakim, Muhammad Rizal Anwar, dan Novia Nanda Aulia Rahma. Latar belakang liberalisme di Inggris. Liberalisme di Inggris diawali dengan golongan konservatif atau Partai Tory yang mendominasi pemerintahan pada awal abad ke-19. Keadaan ekonomi di Inggris dikuasai oleh para bangsawan. Saat memasuki abad ke-20, pasca revolusi industri di Inggris, terjadi kemerosotan ekonomi luar biasa, kemiskinan dan pengangguran yang merajalela, lalu muncul keputusan kapitalisme laissez-faire yang berasal dari kalangan konservatif. Namun, konservatifisme yang mereka anut bercampur dengan nilai-nilai sosialisme dan kemudian lahir atas pengembangan ide liberalisme atau pembaharuan, yaitu neoliberalisme. Neoliberalisme sendiri pertama kali lahir pada 1906. Tokohnya yaitu L.T. Hobhouse, seorang intelektual lulusan Universitas London, Inggris. Hobhouse kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Liberalism, yang isinya adalah konsep-konsep yang mengenai neoliberalisme. Menurut Hobhouse, untuk mencapai tujuan itu, negara harus berfungsi sebagai penjamin usaha warga negara untuk mencapai kesejahteraannya. Yang kemudian kesejahteraan itu bukan surplus kapital yang disimpan sendiri, melainkan diatur oleh negara dengan menggunakan pajak. Selain itu, hubungan internasional, ideologi liberalisme dinilai lebih kooperatif dalam menjalin kerjasama luar negeri dan lebih menyampingkan konflik. Ideologi liberalisme yang terkenal sebagai ideologi yang memberi kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki kehidupan individunya, dan transparansi pemerintahan, terkesan tidak mengekang. Berikut adalah penerapan ideologi liberalisme. Yang pertama, ekonomi. Penerapan liberalisasi dalam bidang ekonomi di negara Inggris seperti peminjaman yang efektif bagi keberlangsungan pasar karena hidup perekonomian merupakan bidang yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia yang bebas, sehingga perekonomian berdasarkan prinsip pasar bebas. Yang kedua yaitu politik. Liberalisme dalam konteks politik mengandung makna menentang segala bentuk pemerintahan otoriter, seperti dalam monarki absolut atau diktator. Dasar filosofinya adalah pandangan bahwa manusia individual itu tercipta dengan hak-hak yang tidak dapat diambil oleh orang lain, sehingga manusia berhak mendapatkan kesetaraan serta kebebasan. Yang ketiga adalah agama. Liberalisme dalam konteks agama memberikan kebebasan sikap atau perilaku masyarakat tersebut dengan agama yang telah ditentukan untuk meraih kesetaraan atau kesamaan agama. Yang keempat yaitu sosial budaya. Liberalisme dalam konteks sosial budaya adalah mempunyai sikap, cara berpikir, mentalitas terhadap adat istiadat, tradisi, dan konvensi. Secara liberalisme merupakan suatu metode, bukan suatu ajaran, doktrin, maupun ideologi. Yang kelima adalah hukum. Perkelahian fisik antara sesama penduduk adalah satu-satunya instrumen keadilan dalam masyarakat tanpa pemerintah dan mahkamah keadilan, karena tidak ada badan keamanan yang menjaga hak properti individu. Kemudian, apakah liberalisme dapat diterapkan di Indonesia? Paham liberalisme tidak cocok jika harus diterapkan di Indonesia. Pasalnya, paham ini tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dianut oleh bangsa Indonesia, di mana kebebasan kita diikat atau dibatasi oleh norma etika, agama, dan hak-hak orang lain. Indonesia menganut paham yang didasarkan pada Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur terkait konsep kerjasama, kerukunan, dan gotong royong. Sedangkan liberalisme ini jika harus diterapkan di segala bidang dirasa kurang relevan dengan tujuan negara dan pemerintah Indonesia.
Contohnya yang pertama ada pada bidang agama, di mana Indonesia mengakui adanya nilai ketuhanan, sedangkan paham liberalisme kehidupan beragamanya diatur secara bebas. Untuk yang kedua, dari bidang ekonomi. Liberalisme ini bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia itu mengutamakan kemakmuran rakyat, sedangkan liberalisme lebih mengutamakan kemakmuran individu itu sendiri. Untuk yang ketiga, dari bidang politik. Pada bidang politik ini, liberalisme menentang adanya kekuasaan otoriter, yang mana biasanya dalam mengambil suatu keputusan mereka melakukan secara voting. Sedangkan pada Indonesia, jika untuk mengambil suatu keputusan mereka melakukan musyawarah mufakat sesuai sila keempat Pancasila. Selanjutnya ada bidang sosial budaya. Liberalisme ini bertentangan dengan nilai dan norma yang dipegang teguh oleh Indonesia, seperti cara berpakaian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.